Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 3, subtema 1 pada pembelajaran 1. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 3. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 3 subtema 1 penemu yang mengubah dunia pada pembelajaran 1 halaman 1. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Lalu pada Ayo Membaca, tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Bacalah teks berikut dalam hati, pahami isinya dengan baik. Selanjutnya silakan adik-adik membaca dalam hati bacaan pada halaman 1 yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Setelah selesai membaca, selanjutnya pada halaman 3. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Mari bersama-sama kita mencoba menjawab beberapa pertanyaan pada halaman 3. Paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Jawab, topiknya yaitu Michael Faraday, sang penemu arus listrik. Paragraf kedua. A. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Jawab, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Jawab, arus listrik dihasilkan oleh generator di pusat pembangkit listrik, kemudian disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima. Dari gardu, kemudian arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat. Paragraf 3. A. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Jawab, arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. B. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Jawab, untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik, diantaranya televisi, kipas angin, dan kulkas. C. Apa perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel? Jawab, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sementara rangkaian paralel disusun berderet. Paragraf 4.
Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Jawab, kesimpulannya yaitu penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat menghasilkan cahaya lebih terang namun baterai cepat habis. Paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Jawab, ada. Listrik sangat berperan bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, manusia akan kesusahan dalam segala aktivitasnya. Meski demikian, kita harus bijaksana dalam penggunaannya. Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 4. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti berikut ini. Kenali setiap bagian komponen tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel berikut beserta fungsinya. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 4. Nomor 1, nama komponen baterai. Fungsi komponen sebagai penyuplai listrik. Nomor 2, nama komponen lampu. Fungsi komponen untuk memunculkan cahaya. Nomor 3, nama komponen logam penghantar. Fungsi komponen untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Nomor 4, nama komponen saklar. Fungsi komponen untuk menghubungkan dan memutus arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu pada senter bisa menyala ataupun mati. Berikutnya pada halaman 5. Amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman. Nomor 1. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Jawab, lempengan logam di sini berperan sebagai konduktor. Lampu akan menyala apabila lempengan logam lampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Pada senter ini, lempengan logam memiliki saklar. Posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik dari baterai ke lampu. Nomor 2. Apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Jawab, komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut adalah kabel tembaga. Rangkaian lampu rumah menggunakan kabel tembaga sebagai tempat aliran arus listrik. Berikutnya, tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Kamu dapat menggunakan informasi pada buku atau sumber lain untuk membantumu menemukan jawaban. Jawab, dari baterai, arus listrik mengalir melalui lempengan logam atau kabel menuju saklar. Ketika lempengan pada saklar terhubung, listrik akan langsung menuju lampu. Dari lampu, listrik akan kembali mengalir ke baterai. Kemudian pada halaman 6. Nah, sekarang kamu akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Tentukan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat satu rangkaian sederhana. Tuliskan pada tabel berikut. Mari bersama-sama kita mengisi tabel pada halaman 6. Bahan yang diperlukan: 1 baterai 1,5 volt sebagai sumber arus listrik, 2 buah kabel untuk mengalirkan arus listrik sepanjang 40 cm, 3 switch atau saklar on off untuk menyambung dan memutus arus listrik, 1 buah, 4 botol plastik bekas minuman untuk wadah rangkaian batu baterai, 1 buah,
5. Lampu dan fittingnya sebagai sumber cahaya 1 buah. 6. Selotip atau lakban untuk merekatkan baterai dari kabel secukupnya. Adapun alat yang digunakan: gunting untuk memotong kabel 1 buah, cutter untuk memotong botol 1 buah. Kemudian ayo mengamati halaman 7. Perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas dan nyalakan lampu tersebut. Menurutmu, apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Diskusikan jawabanmu secara berkelompok, lalu tuliskan hasil diskusimu pada bagan berikut. Berikut adalah contoh jawaban alternatif. Sebelum ada listrik, malam hari akan gelap, sulit untuk beraktivitas di malam hari, belum tersedia banyak alat elektronik, kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional, mengisi bak air harus mengeluarkan banyak tenaga untuk menimba. Sedangkan sesudah ada listrik, malam hari tetap terang, beraktivitas dapat dilakukan kapan saja baik malam atau siang. Banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari, mobilitas penduduk berjalan cepat, mengisi bak air hanya dengan menyalakan saklar pompa air listrik. Selanjutnya pada halaman 8 kita akan melengkapi peta pikiran. Pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Jawab: beragam benda dan peralatan rumah tangga sebelum ada listrik, diantaranya setrika arang, lampu minyak, dandang, surat, sapu, dan lain-lain. Sedangkan beragam benda dan peralatan rumah tangga setelah ada listrik, diantaranya setrika listrik, lampu bolam atau LED, rice cooker, ponsel, telepon, vacuum cleaner, dan lain-lain. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.